Upacara Hari Lahir Pancasila hari Senin tanggal 2 Juni kemarin meninggalkan momen yang sangat menarik dan juga sangat penting. 4 tokoh yakni Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mereka hadir dan sempat duduk satu meja, berbincang bersama. Sungguh, ini adalah momen yang pastinya menarik dan bisa jadi ini juga canggungnya sangat luar biasa. Di hadapan Gibran duduk mantan jenderal yang menandatangani tuntutan supaya dia diganti, supaya dia dimakzulkan. Juga di hadapan Gibran duduk perempuan tua yang partainya sudah dia khianati. Sudah dikhianati oleh Gibran dan keluarga Pak Jokowi. Dan bukan cuma dikhianati, tapi partai itu juga sudah dicurangi dan diserang secara habis-habisan oleh Pak Jokowi. Yang menarik, menurut berita di Kompas, Pak Prabowo sempat meninggalkan tempat duduknya di sebelah Gibran, buat kemudian duduk di sebelah Ibu Mega dan berbincang berdua. Apa yang mereka bicarakan? Lalu gimana perasaan Gibran melihat kejadian itu? Kalau sudah berada di pentas politik teratas negeri ini, seorang politisi memang harus bisa menjaga penampilan. Dia harus bisa menjaga sikap dan juga perasaan. Sangat sering terjadi mereka harus bertemu, bersalaman, dan mengobrol dengan lawan-lawan politik. Jadi ketika dipaksa mentas oleh ayahnya ke panggung politik tertinggi menjadi wakil presiden, Gibran mestinya sudah bersiap menghadapi situasi-situasi yang bikin canggung seperti waktu perayaan Hari Lahir Pancasila itu. Yang juga bisa menjadi catatan dan perhatian kita dalam momen politik seperti ini, kita sebetulnya bisa melihat gerakan dan bahasa tubuh yang sesungguhnya melempar pesan kuat terhadap kondisi politik sekarang ini. Makanya nih, banyak yang bisa dibaca dan dianalisa dari bertemunya 4 orang penting dalam dunia politik kita hari ini di perayaan Hari Lahir Pancasila. Soal bertemunya 4 orang ini, sudah pasti ini adalah keharusan dan seremonial. Ibu Mega dan Pak Tri adalah ketua dan anggota Dewan Pembina dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Upacara Hari Lahir Pancasila adalah sebuah upacara resmi yang selalu dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran BPIP. Soal duduknya Pak Prabowo, Gibran, Ibu Mega, dan Pak Tri satu meja sesudah upacara, ini merupakan acara ramah tamah yang juga nggak bisa dihindari. Bagaimanapun juga Ibu Mega adalah seorang mantan presiden dan Pak Tri adalah mantan wakil presiden. Makanya secara protokoler sangat wajar kalau mereka duduk satu meja dengan presiden dan wakil presiden. Lalu, apakah pertemuan dengan Ibu Mega dan Pak Tri bisa dimanfaatkan oleh Wakil Presiden Gibran buat mencairkan hubungan yang benar-benar sudah beku? Rasa-rasanya soal sikap politik itu nggak bisa dicairkan dengan pertemuan protokoler seperti pada kesempatan upacara Hari Lahir Pancasila. Lagi pula, kita sangat paham Gibran ini adalah orang yang kaku buat bisa mencairkan hubungan dengan Ibu Mega dan Pak Tri. Gibran juga nggak ada di level buat berurusan dengan Ibu Mega dan Pak Tri. Buat berhadapan dengan Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Tri, yang harus maju adalah Pak Jokowi, bapak dari Gibran. Sementara itu, level Gibran sampai sekarang paling banter adalah berkomunikasi dengan Mas Didit Prabowo, putra dari Pak Prabowo. Buat berhubungan dan berkomunikasi dengan level presiden dan mantan presiden, Mas AHY, putra dari mantan Presiden SBY, dan juga Mbak Puan Maharani, putri dari mantan Presiden Megawati, kita tahu mereka punya kapasitas berpolitik yang jauh di atas Gibran buat bicara dengan tokoh-tokoh di level tertinggi dunia politik nasional. Bagaimanapun juga, hingga sekarang, Gibran masih dianggap sebagai sekedar boneka dari bapaknya. Masih sekedar boneka dari Pak Jokowi.
Soal bertemunya 4 tokoh politik di acara Hari Lahir Pancasila, bisa jadi adalah Pak Prabowo adalah Presiden Prabowo yang paling gembira dan merasa diuntungkan. Sebab kita tahu Pak Prabowo sangat mementingkan harmoni dan stabilitas politik. Bisa jadi kondisi seperti di acara Hari Lahir Pancasila itulah yang sangat diinginkan oleh Pak Prabowo. Dia ingin para pemimpin bangsa bisa terlihat rukun dan akur di muka publik, walaupun itu sebatas kosmetik politik dari sebuah acara kenegaraan. Kita tahu, kita paham, pulang dari upacara Hari Lahir Pancasila, sikap Pak Tri Sutrisno nggak bakalan berubah. Dia masih menginginkan supaya Gibran diturunkan dari jabatan Wakil Presiden dan diganti. Dan bukan tidak mungkin, sangat bukan tidak mungkin, sesudah bertemu langsung, duduk satu meja, dan melihat gerak-gerik Gibran di acara Hari Lahir Pancasila, bisa jadi Pak Tri malah semakin yakin kalau Gibran memang tidak layak menjadi Wakil Presiden dan harus segera diganti. Soal Ibu Mega, soal Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, dari foto-foto dan video-video yang beredar, kita bisa melihat kalau di antara 4 tokoh yang sedang kita bahas sekarang ini, tampak sekali Ibu Mega tampil paling santai dan tanpa beban. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka dan juga dari Mbak Rini Yudhoyono. Hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai drama-drama politik ya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang duduk dalam pemerintahan tertinggi di negara kita. Kalau kita melihat sejarah dalam kemenangan Gibran itu dalam kalangan anak muda, mewakili anak-anak muda untuk masuk dan duduk di kursi wakil presiden, patut diapresiasi kemenangan tersebut. Namun cara-caranya yang tidak tepat sehingga membuat masyarakat Indonesia mulai geram dengan tindakan-tindakan seperti itu, yang dimana Jokowi di kala itu menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mencapai titik yang ia inginkan, sekalipun cara-cara itu cara-cara yang haram. Bagi Jokowi itu cara yang ampuh untuk memenangkan Gibran. Nah, sehingga pada dasarnya di kala itu mereka adalah kader dari PDI Perjuangan. Artinya mereka masih bergabung dalam PDI Perjuangan dan belum dipecat. Tetapi karena tidak ada omongan 1-2 kata dari Jokowi dan juga Gibran tertuju kepada Ibu Mega sehingga mereka dipecat secara tidak hormat. Nah, kalau kita melihat sekarang ini isu-isu yang beredar di media sosial dan masih belum dapat titik terangnya, yaitu ketika kita melihat akun Fufu Fafa yang dikenal banyak orang itu miliknya Gibran. Kalau ini benar, ini menjadi suatu penghambat hubungan Prabowo dengan Gibran dalam menjalankan visi misi mereka selama 5 tahun ke depan. Saya akan membacakan beberapa komentar. Komentar ini mewakili hati masyarakat yang dimana apa yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat secara langsung mereka menyampaikan di sini dan teman-teman dapat lebih memahaminya. Coba ingat-ingat sejarah para wakil presiden Republik Indonesia. Hanya Gibran, wapres Republik, yang pelanga plongo, bikin malu di mata dunia. Apa sih yang bikin malu? Sebenarnya power anak-anak muda itu harusnya lebih semangat. Tetapi apa yang dicerminkan oleh Gibran ketika ia pidato saja masih pelanga plongo, ya, tidak bisa diandalkan, tidak mempunyai kapasitas. Memang sangat penting, jam terbang itu menentukan kualitas seseorang dalam memimpin dan menghandle segala kegiatan-kegiatan yang ada. Mungkin kalau kelas kota ataupun kabupaten, provinsi, saya akuilah Gibran masih mampu untuk menghandle semuanya itu dan membenarkan tatanan kenegaraan seperti apa. Tetapi ini kelasnya negara, jadi tidak boleh main-main. Saya ingat sekali kata Ahok, kita bukan merendahkan Gibran, kita bukan tidak percaya kepada Gibran,
Tapi ini yang dipertaruhkan negara, bukan untuk dicoba-coba. Kalau untuk mencoba-coba, ya jangan mimpi negara dulu ya. Mungkin masih wali kota masih oke. Ketika Gibran menjadi wali kota Solo itu patut diapresiasi karena dia mampu di situ. Disampaikan lagi di sini Samsul Fufu Fafa harus segera dimakzulkan wapres abal-abal. Tak ada gunanya bagi rakyat, hanya habiskan APBN saja. Ya. Jadi teman-teman sudah dapat memahami komentar-komentar yang begitu terpukul buat Gibran. Ini membuat dia lebih takut untuk menjalankan segala kegiatan-kegiatan ke depannya. Gak punya partai, itulah salahnya ayahnya diangkat partai malah mengkhianati PDIP, akhirnya malu. Ya. Dia mengkhianati PDI Perjuangan. Mereka lupa bahwasannya mereka sampai di titik sekarang itu karena kendaraan PDI Perjuangan, karena perahunya PDI Perjuangan. Tidak akan mungkin dikenal orang-orang hebat kalau bukan dari Bu Mega sebelumnya. Ya. Ditulis lagi di sini bahwa tidak berwibawa, tidak berkarisma, tidak mencerminkan sebagai seorang wapres. Perasaan Gibran ya biasa-biasa saja, karena nggak punya perasaan, nggak punya rasa malu. Orang pelanga-pelongo kan nggak bisa main rasa, percaya diri dengan pelanga-pelongonya. Jadi Gibran, mereka meminta, masyarakat meminta Gibran harus dipecat, nggak pantas karena bapaknya mengkhianati negara ini. Kasihan Mas Gibran, nggak dianggap sama sekali, nggak ada harganya, sandal jepit masih ada harganya. Waduh, ini bikin malu, sangat-sangat bikin malu hal-hal seperti ini. Gibran level yang sebenarnya masih jauh di bawah karena dipaksakan. Ya begini hasilnya. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu membuat mentalnya terpukul, dan ketika menjalankan visi misi pun itu menjadi suatu penghambat dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan sebagai wakil presiden. Dan ini menjadi pengganggu bagi Prabowo ketika memiliki wakil presiden seperti ini, karena dengan berbagai macam masalah-masalah, dinamika-dinamika yang ada di negara kita, tentunya membutuhkan sosok pemimpin yang memang benar-benar tangguh, yang mampu menjalankan segala sesuatu itu dengan baik dan dengan tepat. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.